Udah. Oke, aku jelasin dari mana nih Mas? Dari 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 pas pertama bikin atau gimana? bikin aja kali ya, bikin pixel lagi aja kali ya. Oke, boleh boleh. Oke, misalnya ya aku siapin dulu deh ini ya, kelasnya. Eh kelasnya misalnya yang ini ya, teknologis. Oke, misalkan di sini ada kelas namanya Web Technologies. Kalau misalnya kita lihat page-nya, landing page-nya seperti ini. Terus ini URL-nya bisa kita pakai pas create eh, pixel. Cara create pixelnya, connect data source, terus pilih yang web, lalu next, masukin URL-nya ke URL yang tadi. Ini terus pas di sini, Van, berarti setiap next. pixel, sorry Ya. Van. Berarti setiap Hmm. pixel itu beda-beda ya untuk masing-masing produk, masing-masing kelas ya. Masing-masing course, ya betul. Oh, oke oke. Masing-masing kelas. Nanti bisa disetting di setiap kelasnya, Mas. Oke oke oke. Nah, ini pilih yang manual setup. Sorry, berarti beda Oh, sama sama ini ya, Van? Beda sama Meta ya? Kalau Meta Meta. juga sama kayak gitu. Ini kan kalau Meta sebenarnya bisa bisa di eh, apa namanya kayak di satu eh, apa ya istilahnya. Jadi nempelnya tuh di mentornya gitu. Jadi kalau misalnya pakai pakai yang ini, ngesetnya di sini, berarti ini untuk seluruh kelas itu pakai pixel yang ini gitu. Bisa juga gitu. Nah, iya bisa juga gitu. TikTok juga bisa juga gitu. Oh, Cuma kan tapi kan harus ah masukin URL tadi. iya benar. Nah, itu bentar. Bisa lagi. Oh iya. Oh, oh iya benar. Kayaknya ini kayaknya ini nggak berfungsi deh Mas yang untuk TikTok ya. Oh, yang ini yang general, yang Ya yang generalnya kayaknya nggak global. berfungsi deh. Oke oke oke. Ya udah berarti per produk ya. Per produk Betul ini. betul. Oke Harusnya oke, per lanjut produk lagi. sih. Lanjut lagi tuh kan. Lanjut dulu aja. Oke. Terus tadi ya pilihnya yang TikTok Pixel terus Events API karena untuk nge-track dia dari browser sama dari server. Terus next. Nah ini pixel name-nya misalkan tadi namanya Batu Technologies. Yes. Lihat. Nah ini bisa di next aja. Terus manage configuration juga. Terus ini bisa di next juga. Ini bisa di next. Nah ini bisa Sorry di Van, sorry Van, setup. sorry Van. Ya. Betul. Gitu. Kenapa Itu kenapa? tadi yang enhance itu di itu juga nggak sih? Dinyalain nggak? Enhance, Yang enhance. Oh ini nih. advance lagi, advance matching ya. Itu Oh iya. Iya. dinyalain nggak? Oh, nyalain ya? Eh, iya, iya dinyalain sih boleh sih mas. Oh Saya iya. nyalain semuanya nih. Yang manage configuration dinyalain semuanya. Oke, oke. Terus yang ini itu sebenarnya, nah ini sebenarnya bisa uh, kalau misalnya mau custom sih sebenarnya bisa, cuma kayaknya nggak terlalu ini. Cuma ini keren sih fiturnya. Kalau yang setup event sini, nah, dia nggak muncul. Nggak muncul. Iya kadang nggak muncul sih. Ini bisa di next aja sih. Terus verify pixel ini juga bisa di next aja. Setup business panel. Nah ini bisa di setup ya per eventnya, misalkan view konten. Yang penting itu adalah content ID, content type, description, price, terus quantity. Nah, kalau misalnya mau nambahin uh, event lagi, tinggal diklik terus create custom event, misalnya page view, view. Nah, ini lakuin hal yang sama juga. Description, price, quantity,
Ya, gini. Terus kalau udah di next. Yang complete payment kan itu juga udah dicentangin nggak sih harusnya? Oh iya, iya, ini harusnya disentangin. Berarti ada satu dua eh Kok di delete? yang fungsi. Saat ini aku belum tahu nih ini perbedaan awareness, consideration sama conversion. Maksudnya kayak event-event yang ini tuh maksudnya ke kategori yang mana gitu. Kalau consideration tuh hmm, gimana ya? Orang tuh udah mengconsider untuk beli gitu. Kalau Hmm, conversion itu tuh dia udah beli. Jadi kalau misal consideration sih kayaknya initiate checkout nih misalkan. ya, yang saya check out ya. Yang conversion berarti yang Conversion yang purchase ya. complete payment iya. Oke, complete payment. Oke, sip. Itu Sama ini berarti eh ini ya, apa namanya, add payment info ya. Jadi ini ya, mas, itu bisa juga sih. Sebenarnya add kita masuk ke payment sini. info Oh, tuh bisa masuk ke consideration sih, Van. oke, oke. Add payment info. Nah, gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing event Oh, itu mesti dicentang-centangin juga nggak sih? Kayak di Meta itu. iya benar. Harusnya centangnya cuma kayak gini. Oh, oke oke. Oke, ini udah semua ya. Page view, view content, add payment info, initial checkout, sama purchase. Oke, di sini kita next. Nah, di sini nih, di sini yang yang pentingnya sih. Di sini kan ada pixel ID, sana generate access token. Sebenarnya dua hal ini yang penting. Nah, pixel ID-nya kita bisa set di kelas yang tadi web technologies, kita cari web technologies. Nah, terus pengaturan webinar atau pengaturan kelas lah ya. Di sini ada pengaturan iklan. Nah, kita bisa taruh di sini untuk pixel ID. Lalu di situ pixel access token. Nah, ini untuk dapetinnya tinggal generate access token aja. Nah, ini tinggal copy, masukkan ke sini. Udah gitu Oke. aja. Ini save, terus ini lanjut next. Ini lanjut next. Finish. Nah, untuk tes event sih sebenarnya bisa pakai yang tadi. Bisa pakai, jadi kalau misalnya kita lihat di sini di kanan, ini kan udah create ya, web technologies. Nah, nanti bisa trackingnya di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih landing page yang tadi, ini kan tadinya belum ada pixel ya. Kalau di refresh, nah ini udah ada satu pixel page view. Ini udah kesen. Nah, kalau misalnya mau uh, checking yang lain, yang event yang lain kan view content dia eventnya di trigger pas klik daftar sekarang ya. Di Nah, pas tri- daftar sekarang, Semua event itu yang di trigger pas kapan itu kamu samain sama itu ya, Van ya? Samain sama. betul sama yang kayak pixel, kayak Oke meta, oke oke. kayak meta. Iya iya. Nah, coba Oke kita oke. pakai ini. Coba ini saya tutup dulu. Eish. Nah, ini kan flash view. Terus kalau misalkan klik ini, dia jadi, nah view kontennya kekirim. Terus kalau misalkan dia ngetik di sini, ini berarti add payment info. Nah, ini tiga, tiga apa namanya? Tiga event ini kekirim. Nah, ini cuman kalau yang extension ini khusus untuk yang browser gitu. Browser. Jadi dia nggak bisa Oke oke. ya, dia nggak bisa ngedetek event yang dari server Yang gitu. server. Ya. Nah, Oke. sebenarnya kalau misalnya ngetes event yang dari server, sebenarnya kalau aku sendiri disimpannya ke database gitu mas, disimpan ke database kita supaya aku juga bisa tahu gitu event apa yang nggak kekirim gitu. Di sini aku kayak apa namanya, kayak nulis gitu, kayak nulis di sini nama type-nya apa dari TikTok atau Meta gitu, terus Hmm. datasetnya yang mana gitu, terus event yang kekirimnya apa aja gitu. Oke oke Nah oke. ini udah aku cek untuk yang server di apa namanya, di staging itu udah aman sih. Jadi sebenarnya kita bisa up ke production ya mas untuk yang ngatain. Oke oke. Udah ya berarti gitu doang ya setupnya ya, Van. Betul gitu doang sih mas. Simple share tuh.
Kalau yang tes yang ini gimana Van? Yang di dashboard ini? Dashboard ini bukan ngetes ya, ini udah jalan beneran ya? Iya, ini udah jalan benar sih. Ini udah jalan benar. So. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini juga, ini kan ada dari server sama browser ya. Ini juga apa namanya, nggak akan duplikat gitu. Karena kita pakainya event ID yang sama, baik itu dari server dari browser gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak kekirim dari server, dia bakal apa namanya, dihandle-nya dari browser gitu. Jadi sama lah ya kayak Meta kemarin. Oke, sip, sip. Ini aku pause, aku pause. Aku stop aja recordingnya. Boleh, boleh.